tinggal sama orang tua kita cuma 25 tahun, sisanya 45 tahun tinggal sama pasangan kita. Jadi carilah pasangan yang baik gitu, yang maksudnya yang membuat seumur hidup. Time to spill the tea. Hai, welcome back to the tea. Time to spill the tea. Hari ini gue Rani yang akan main kalian. Dan kalau misalnya kita ngomongin episode kemarin kan kita udah ngebahas nih ya soal perantauan guys. Tapi gue belum pernah mention tentang perantauan yang paling susah nih, levelnya udah level 100 juta miliar lah menurut gue. Karena gimana ya, gue tuh sering banget ngeliat ada orang tuh rantau tapi habis nikah. Jadi mereka tuh beda daerah tapi udah nikah. Dan gue tuh pengen tahu banget, karena kan kehidupan nikah tuh kayak berat banget gak sih? Dan gue pengen tahu kehidupan nikah tuh kayak gimana dan struggle tuh seperti apa. Makanya hari ini gue akan membahas soal pernikahannya aja. Dan gue gak akan mikir sendiri pastinya, gue akan ditemenin sama satu expert dalam pernikahan. Dan juga ada visioner dalam pernikahan karena soon to be menikah, belum menikah. Gue juga undang di sini. Dan kita sambut, hai Meliza, hai Mine, hai Alia. Hai, jadi di sini kita akan ditemani sama si cantik-cantik ini. Makasih. Ada Mine, Meliza, sama Alia. Pasti udah pada lihat kan ya, Mine sama Meliza. Kalau Alia belum lihat, boleh kenalin dulu. Hai, gue Alia sebagai graphic designer. Hai Alia. Nah, di sini tuh gue pengen ngomongin soal pernikahan sebenarnya guys. Karena sebenarnya kalau kita lihat nih sepertinya udah pada matang-matang dan udah mau menikah ya nggak sih? Dan udah ada yang matang banget di sini nih. Udah gosong gitu. Bisa aja nih. Tapi sebelum gue loncat ke topik itu, gue pengen tahu dulu nih, kalian apa kabar, baikkah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Makasih loh udah mau diundang ke podcast ini loh. Diundang terus ini. Jadi btw gue pengen tahu kalian tuh sekarang sibuknya apa sih? Dimulai dari siapa? Meliza lu deh. Aku full time mother dan full time employee. Keren. Dia super woman gak sih ini? Berarti kan. Woman Kalau Alia sibuk apa? Aku lagi skripsian sama desain sih. Nah, desain, graphic designer ya. Kalau lu? Kalau aku namanya marketing analis ya, isinya cuma analisis, terus ketemu klien juga, sama nunggu wisuda. Wow, ada yang mau wisuda guys. Selamat dulu dong buat Mina. Terima kasih. Thank you. Tapi seneng gak wisuda? Seneng dong, tapi habis itu deg-degan sih. Habis itu kita ngapain ya? Maksudnya selain kerja, Benar. apakah akan menuju nikah? Nikah. Apa kayak berapa lama waktunya tuh? Ya, tapi kan kita kan walam ya. Iya, benar. sih? Tapi maksudnya pasti ada arah ke sana lebih deg-degan sih. Kalau kuliah kan masih kayak ada alasan udah gitu Antar ya, aja gitu. masih kuliah belum Masa nikah pas kuliah gitu nggak sih? Iya, Iya, walaupun benar. ada kali ya. Cuma Ada kan juga. biasanya kan lebih kayak Prinsip orang beda-beda. benar, biasanya kan kayak udah setelah lulus dulu deh. Sekarang udah lulus. Udah gitu lulus, kan. Ada deg-degan juga gitu. Waktunya kamu dipinang. Oh, aduh. Iya nggak sih? Amin. Amin. Nah, tapi kalau Mbak Liza sendiri kan sekarang berarti kerja dan jadi seorang ibu. Itu sibuk banget nggak sih, Mbak? Sibuk banget, jadi sometimes nggak punya waktu kayak buat diri sendiri sih. Tapi emang aku ngerasa emang itu kayak fase perempuan nggak sih? Fase perempuan banget sih. Aduh, takut gak sih? Iya. Sebenarnya kita di sini, ini tuh kita seumuran semua guys. Benar. Jadi Mbak Liza ini sebenarnya jadi guru kita hari ini. Banyak banget belajar sih Mentor pastinya. ya. Ini mentor kita hari ini. Nah, gue tuh pengen langsung aja, kita langsung ke topiknya aja. Gue pengen tahu nih, kalian kan pengen nikah? Pengen nikah apa enggak? Iya. Aku Aku sih sih pengen. pengen ya. Oh, dikasih jalan ya. Oke, tapi gue mau disclaimer dulu buat teman-teman semua. Ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi, pendapat pribadi juga. Jadi akan berbeda-beda ya guys ya. Benar. Gue pengen nanya juga nih, kalian pengen nikah kan? Betul. Ya. Gue pengen tanya target nikah kalian itu umur berapa? Bulan Min. Waduh. Umurnya berapa? Itu lebih tricky karena kayak mungkin udah ada obrolan gitu sama berapa lamanya gitu. Oke. Tapi kayaknya aku tuh gak mengadut kayak berapa tahunnya tuh nggak ada, cuma lebih kayak udah disclaimer kayaknya aku nggak mau terlalu jauh kalau misalnya nikah Maksimal, dan punya anak, aku nggak mau terlalu jauh sama anak aku sama anaknya. Oke. gitu. Jadi kayaknya di bawah 27 ya 27. pengennya ya, doain ya guys. Amin. Gue 27 kalau Alia. Kalau gue pengennya sih di umur 24 atau 25. 24 atau 25. Ya, Oke. tapi Max juga sama. Ya, Pokoknya maksimal lebih 27 dari benar. 27. Aku sekarang tahun ini 22.
Iya mbak, karena kalau misalnya aku bilang pengennya 25, tapi kan 3 tahun lagi agak deg-degan ya kan. Waktu tuh cepet banget gitu loh, jadi kayak takut aja. Jadi kayak Tapi pengen juga kan. pengen pengen banget. jadi kayak maksimal 27 jadi harus mulai. Kalau Mbak Liza tuh mempersiapkan. dulu punya target pernikahan kapan gitu nggak? Aku malah targetnya waktu masih single itu umur 26 gue harus sudah hamil. Lebih cepet. Dar. Karena nggak tahu ya, aku ada benar-benar ke depan banget sih mikirnya tuh kayak nanti yang itu tadi kalau misalnya anak masih muda, kita juga nggak terlalu tua gitu loh. Pengennya Capek masih muda juga ya. ya. Iya, jadi bisa melihat Tapi pencapaian iya, anak jadi lebih lagi. lompat langsung ke hamilnya gitu. Berarti bisa ya. Dia hamil 26 pokoknya. Udah visioner memang. Visioner. Oke. Dan banyak sebenarnya alasan-alasan layar-layarnya kalau di cerita mah banyak pasti. Berarti target kalian nikah tuh sebenarnya pertama banget tuh tentang anak ya? Mikirin itunya sih. Karena Anakku punya jauh-jauh Iya sih, dari kalau perempuan. Si paling anak ya. Iya. Kalau dari pengen kita bertiga deket sih. juga nggak sih Iya. kalau umurnya nggak terlalu jauh. Takut dibohongin kalau terlalu jauh umurnya mah. Oh iya, soalnya kan kita ketinggalan zaman. Takut banget Iya, jujur. iya. Maksudnya kayak ya kita Iya. tahu anak zaman sekarang aja nggak tahu gitu loh gimana lagi nanti gitu. Jadi Apalagi kayaknya nanti. Ya bener banget sih. Apalagi sekarang kita kan udah banyak bohong-bohongin juga ya. Aduh. Tante. Gitu gimana ntar gue kalau punya anak kayak lu. Nah, jadi ya memang kurang lebih nggak mau terlalu jauh lah. Iya bener. Tapi bener sih pemikiran kayak gitu karena kan sebenarnya kita nikah nggak cuma untuk kita doang, tapi ya kita kan akan ada penerus kita juga kan, jadi harus dipikirkan juga. Mungkin kita bertiga penganut yang pengen punya keturunan juga. Ya. Ntar bakal gue bahas tuh lanjut ya. Gue juga pengen nanya nih. Ini sebenarnya kan kita bahas soal ekspektasi. Sebenarnya kalau misalnya soal ekspektasi itu kan nggak selalu sesuai ekspektasi kita nggak sih? Setuju. Ya nggak sih? Gimana Mbak? Kalian udah punya target? Aku nih kan ekspektasi tadi 26 hamil. Ya coba. Tapi 26 nikah. Nah, 27 baru hamil itu ya meleset dikit. Masa dikit. Nah ya, tapi kalau misalnya di tengah perjalanan kalian dengan target kalian di umur berapa tadi? Sekarang? Dua enggak, yang bakal nikahnya umur 24, 25 sih, 25 lah ya, 25. Itu umur semua orang mau nikah nggak sih? 25. Kebanyakan 25 ya. kalian mau rata-rata. nikahnya di umur segitu, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Apakah Tuhan berkata lain tuh jadi ada kendalanya di pasangan kalian yang sekarang? Pilih ganti pasangan atau ayo pilih ganti pasangan dan mempertahankan standar kalian atau turunin standar kalian? Oke. Karena ini gue kasih dulu sebelum jawab. Karena biasanya nih kalau misalnya kalian itu kita tuh sebenarnya dituntut untuk tidak menurunkan standar nggak sih, kayak ya kan kita kan cewek wordnya bela. Nah Setuju. coba jawab. Dan serunya adalah karena aku dan Alia tuh hubungannya tuh Udah lumayan lama iya, ya. lama. Alia pun juga kita cuma Sama. beda sebulan doang. Beda sebulan doang. Coba dari Alia dulu deh. Paling kalau gue kan pengennya tuh 25 ya. Kalau misalnya ternyata mundur dari umur segitu, sebenarnya nggak apa-apa karena max banget 27 sih. Kalau lebih dari 27. Nah kalau lebih dari 27 mungkin ganti pasangan. Max banget 27 gitu. Iya. Iya. Berarti punya prinsip, Iya, punya prinsip. iya, Berarti bener. dia lebih pertahankan prinsip daripada cintanya, ya kan? Ya kurang lebih. Reason lah ya. Iya, Pasti iya. kalau ada Tapi reason. kita harus menghargai itu karena kan kita sebenarnya nikah untuk seumur hidup nggak sih? Benar. Iya, betul. Iya, ya. Dan kita nggak bisa nunggu mulu. Terus mikirin gitu. keturunan juga kan. Benar, benar, keturunan. benar. Kalau lu? Kalau gue juga pengennya 25 tapi maksimal 27. Dan udah diomongin sebenarnya dari sekarang aku maksimal tuh 27. Jadi harusnya pasangan aku tuh ada gambaran, udah aware. Terus kalau misalnya udah di 26, 27 belum bisa juga tuh karena apa? Aku cari tahu dulu dong. Terus kayak akankah dia mau terus apa ya? Prepare apa emang tipenya santai? Kan ada kan orang kayak udah emang dianya nggak mau gitu. Sesuai takdir aja lah gitu. kayak Itu males. ya itu Malas malas sih. Mungkin ya. itu akan ada berpikir kayak gua aja ngapain gue mempertahankan hubungan ini kalau lu aja nggak jelas gitu. Cowok nih ya, cowok di luar sana harus punya prinsip, harus punya plan nggak sih? Iya, jangan. Dan Iya. paling gak suka banget sama kayak yang pasaran kayak, oh yaudah kalau lu nggak mau, gua nggak bisa, lu nggak mau, yaudah lu sama cowok lain. Oh yaudah, gua sama cowok lain. Iya, gua jadi bisa kayak bukan sedih-sedih lagi, jadi kayak
oh ya udah memang kayak gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya dia yang kayak langsung ketar-ketir, langsung kayak oke aku coba nih, maksudnya bener-bener aku lagi memperjuangkan sesuatu setahun lagi deh atau kayak gimana, melesetnya dikit dan ada reason di belakangnya, ya aku bakal tungguin. Jelas. Setuju sih. Tapi kalau misalnya nggak jelas kayak nggak tahu, aku masih segala macam, aku masih belum selesai sama diri aku sendiri. Kan gue udah bilangin dari awal gitu. Yang penting nggak keluar dari maksimal umur kalian yang mau kan. Diharapkannya, berharap. Oke. Amin. Gue pengen tahu sih sebenarnya, tapi dari Meliza dulu deh. Alasan pengen nikah tuh apa sih? Sebenarnya aku juga dulu kayak kalian gitu bertanya-tanya dia beneran dia atau bukan ya. Tapi once aku kenal dia kayak beda gitu sama cowok-cowok lain. Jadi ngerasa pas pertama kali ngobrol itu kan aku kayak dibonceng di motor gitu. Pertama kali kenal. Itu kita belum pacaran, maksudnya baru pertama kali ngobrol. Terus aku langsung yang kayak wah, ini adalah yang bakal gue ajak ngobrol seumur hidup. Lucu banget ya. Jadi kayak udah itu ya udah langsung deh kayak pendekatan jadi kayak udah match aja gitu, kayak nggak tahu lah, klik juga gitu kali ya. Langsung klik ya. Oh iya sih, udah kayak dikasih tahu Tuhan aja gitu kan ibaratnya. Kalau kalian berdua nih mau nikah kenapa nih? Coba gue pengen tahu. Agak tricky juga lagi ya. Lagi pertanyaan tricky banget. Pengen nikah karena pengen punya pasangan, pengen punya support system yang kayaknya lebih apa ya, pasangan halal kali ya. Maksudnya kan enggak kalau gue Lu mau melakukan apa emang? maksudnya kan pacaran itu kan sesuatu hal yang kalau misalnya dibuat halal kenapa enggak, misalnya bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng. Itu apa lagi? Ketemu orang tua segala macam, dan kayaknya living together tuh lebih seru daripada Iya. kalau udah capek pulang ke rumah ada pasangan gitu kan. Ngapain? Dilanjutin mulu. Ketemu ngobrol gitu, curhat segala macam. Di mana? Oke. Awalnya gimana? Sebenarnya setuju juga sih sama pengen punya soulmate gitu ya. Bener. Yang kayak ya sama tadi pulang tuh ya ketemu Ada orangnya gitu. Terus kayak bisa ketemu tiap hari, terus sama travel bareng gitu-gitu, sama punya anak kali ya. Dan nyebut halal. Itu kan beda. Makanya zaman Semua tuh harus sama. Jadi partner for life ya kan. Iya benar Halal. Ya orang sebenarnya ada Oke. prinsip sih, Beda prinsip ya. Oke, gue terima. Kamu it's oke. Nah, gue tuh pengen tahu juga nih. Kan apa namanya? Lu kan tadi pada bilang kalau lu pengen nikah. Benar. Ya kan? Amin. Tapi gue belum nanya spesifiknya. Kenapa lu pengen nikah sama pasangan lu yang sekarang? Nah, gue tanya dulu sama kalian berdua baru sama Lina. Waduh, yang udah nikah beneran gitu. Ya dulu deh. Kenapa mau sama sekarang? Karena klik banget pertama. Terus kayak sejauh ini semua masalah yang dihadapi tuh bisa ada jalan keluarnya terus ngerasa kayak ngelihat diri sendiri di dia juga sih, jadi kayak connect sih, itu aja sih sejauh ini ya. Mbak Liza kalau misalnya mau Nyambung. Iya. gak bisa cuman kayak gitu doang, mau nikah gitu. Gak bisa, gak apa-apa. Coba lagi Mine. Kan sejujurnya ini pertanyaan tuh makin kesini ada apa sih? Sebenarnya ini kursi panas ya. Kalau aku sama pasangan, kita nggak tahu jodohnya sama siapa. Tapi kalau berharapnya sama yang sekarang, berdoanya juga sama yang sekarang, karena sama kayak Alia, pernah sebelumnya tuh deket sama yang lain, cuma yang sama ini lebih klik aja, klik terus lebih dia lebih ngerti. Walaupun bedanya nggak beda jauh sih, aku cuma beda setahun doang gitu kan umurnya, cuma lebih ngerti, terus lebih kayaknya kalau ada masalah bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Tipikalnya bukan orang yang kayak susah untuk kita berdua sih, bukan susah ya dikasih tau, jadi benar-benar kayak apa-apa dikomunikasi. Komunikasi is a key. Komunikasi sama dia tuh bisa ngasih aku kepercayaan gitu. Jujur kan aku orangnya bukan friendly abis ya, cuma maksudnya kayak bisa kemana-mana, easy going gitu. Takutnya karena ada beberapa pernah deket juga, nyangkanya tuh genit apa gimana gitu, padahal nggak, maksudnya emang ya ngobrol aja sama semua orang gitu. Dan dia tuh ngasih, kalau yang sama sekarang tuh ngasih kepercayaan itu, jadi kayak aku
lebih kayak bersyukur aja sih, Dan menghargai aja gitu kan. menghargai, dan aku juga menghargai dia gitu. Kalau sejauh ini sih seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya ya. Iya, benar-benar. Karena kan emang kalian pasti taunya baru kulitnya doang kan. Disanggah. Bagus. Suka nih gue sanggahan gini. Karena emang aku juga gitu. Nggak apa-apa, Mbak pukul pakai realita. Kayak gitu. Mbak kan pacaran sama yang suami berapa tahun, Mbak? 2,5 tahun. Wah, kebetulan mirip ya. Nah, Mirip kan banget nih. kalian menganggap 2,5 tahun tuh kayak kita gue udah tahu nih. Iya, benar-benar kayaknya bakal ngertiin Iya. gue nih gitu, Ternyata Mbak. pas nikah tuh kayak kita cuma baru 1% tahu dia doang. Wah, Real. Kita Takut sih. yang tadi tuh kita living together, ya kan? Benar. Culture kita dari keluarga yang berbeda, adjustmentnya banyak banget. Mungkin Dan kalau sekarang tuh hidup bareng gitu Hidup kan. bareng. mungkin kalau pas zaman video call atau sleep call atau telepon cuma kayak sebatas iyain aja kali ya. Iya, Beda iya. kali pas ketemu bener-bener ketemu Betul. gitu ya, Mbak ya. Apalagi kalau misalnya pasti kan di pernikahan tuh ada kayak sebel-sebelannya. Ya pasti dong, pasti banget sih. Kalau pacaran kita sebel-sebelan pulang ke rumah masing-masing. Benar. Kalau ini kita udah serumah tuh gimana? ya? Gondok Gini, gini iya, pakai iya. Gondok nah. Yang ada sana gue gini. Iya, Hubungan. hubungan. Tapi kalau misalnya berantem gitu tuh biasanya Mbak Liza tuh solve-nya kayak gimana? Waduh. Atau kayak apa sih namanya, cool down-nya gimana deh? Silent treatment ada nggak, Mbak? Iya, kalau aku tipikalnya emang silent treatment banget dan bagus. gengsi. Gue sih gak tau ya. Better silent treatment atau diomongin gitu. Sebenarnya better diomongin sih, cuman kan balik lagi ke diri sendiri, emang Beda-beda, introspeksi diri sendiri aja sih. Ya paling karena aku egois. Coba bintangnya apa? Leo. Oke. Keras, agak keras ya. Singa. Wajar. Jadi Jadi ya solve-nya ya menunggu dia untuk membujuk saya. membujuk saya. sampai nikah pun itu kulturnya masih ada. Karena saya baru 3 tahun ya, jadi Iya, masih begitulah. Lucu ya. Dan berarti suami Tapi Mbak nggak boleh selalu, dicontoh ya guys. Nggak Iya, boleh nggak boleh, dicontoh. nggak boleh. tapi suami Mbak selalu membujuk berarti ya, selalu. Enggak, kadang kan kita lihat dulu nih case-nya perlu permasalahannya kan. Kalau emang aku tahu aku salah dan ya emang ya udah aku berserah diri gitu. Aku ya udah maaf segala macam gitu. Jadi ajak ngobrol duluan. Terus kita kayak kedepannya harus kayak gini lagi. Itu belajar lagi. Pokoknya tuh kan namanya nikah ibadah ya. Kalau ibarat kata kita sholat aja 5 waktu cuma berapa menit kan. Bener. Kalau ibadah. Nah, tapi kalau makanya itu nikah kenapa ibadah seumur hidup kayak gitu, karena pasti ada Belajar terus. adjustment, belajar terus. Nah ini harus dicatat Nice. guys ya. Harus dicatat ya. Kita yang Kalau penting ini kita yang musun tubi aja langsung. deg-degan sih, lebih kayak Iya. bisa nggak ya Ya, ngekontrolnya. karena sebenarnya yang paling kita takutin tuh pasti lu semua relate, takut ekspektasinya beda dan orang yang kita pacaran sama ini tuh beda pas nikah. Iya, beda orang. Dan karena kita serumah terus, ada masa-masa kita bosen. Bosannya tuh akhirnya jalan. Kalau kita yang bosen nggak apa-apa deh. Kalau dia yang bosen, dia yang takut. bosen, iya bener. Takut banget. Kalau Mbak Masih kepikiran. Makanya harus ada kegiatan sebagai perempuan juga. Iya, Ya benar. kan Oh, kegiatan, iya. jadi si cowok juga punya kegiatan, kita juga punya. jadi nggak ngeliatin lo lagi Iya, gitu ya. kita punya kesibukan lain di luar ya keluarga kita ini. Kita kan juga perempuan juga ada aktualisasi diri, ya kan? Tapi kan kadang ada beberapa suami yang nggak bolehin kerja atau ada aktivitas itu tuh gimana tuh? Ya itu Balik lagi sih ya. beda-beda orang gitu. Mungkin Jangan gitu ya guys. Kalau misalnya ceweknya fine-fine aja, ya udah. Iya, jangan emang tapi bikin mungkin ada gitu beberapa gitu. cewek ada beberapa yang yang di rumah, ya kan? benar-benar atau mau jadi trophy wife itu tetap aktivitas. Tapi masa ya nggak bosan sih di rumah? Mungkin ada beberapa orang yang memang Oh nggak bosan ya? nggak bosan dan memang udah capek kayaknya, maksudnya udah cukup Iya. deh gua kerja. Iya, betul. Maksudnya kayak Kayak untuk sebelumnya masa dia muda udah dia udah iya, kerja iya, terus, oke, jadi oke. pas udah mau berumah tangga kayaknya I'm fine Cukup with di rumah aja. ngekontrol Apalagi anak. mungkin kalau udah punya anak, iya Iya. kan. Jadi trophy wife, pilates, Patriarki ya, Patriarki. patriarki. Iya, benar-benar. pilates Terima aja setiap gitu. hari Tapi gitu. ngomongin tentang anak nih ya. Beli itu udah punya anak dong, pastinya. Udah. Ini Bibi lucu. Berapa tahun Mbak umurnya? 2,5 tahun. Setengah Gas tahun. banget. Oh, gila sih, keren banget. Lagi aktif-aktifnya. Banget. ya. Udah mau Betul, masuk toddler kan berarti itu. Ini lagi pre-toddler berarti. Nah, gue pengen tanya dulu sama kalian berdua. Waduh, Mau punya masih anak jauh apa nih nggak? kebetulan. Mau dong. Mau banget ya? Iya. Soalnya ini gue sering banget denger tuh ada yang namanya child free. Ada beberapa mungkin ya. Di tim kita juga ada sih. Gue sih nggak apa-apa kalau misalnya child free. Sebenarnya gue, maksudnya gue menerima Open pendapat with itu that, ya. iya. Gue it's okay gitu. Cuman kalau dari kalian nih gimana? Karena atau kalau kontra pun nggak apa-apa tau guys. Karena kan kembali lagi seperti disclaimer gue tadi, kalau ini pendapat masing-masing. Sebenarnya kalau dari gue
child free itu menurut gue nggak apa-apa karena pilihan dia ya. Betul. Apalagi dia Ceweknya, seorang perempuan iya. kan yang ngomong. Jadi kayak ya kita juga yang ngelahirin. Terus kalau emang dia nggak mau melewati masa itu ya it's your choice juga kan. Iya, benar-benar. Tapi ya keputusan bersama juga nggak sih keluarganya? Benar sih, Maksudnya, benar-benar. walaupun ya Karena sebenarnya memutus apa namanya? Memutus keturunan iya sih, benar sih memutus keturunan sih jatuhnya ya. tapi nggak kontra juga sih jatuhnya, terserah aja Ya terserah sih, gue juga sebenarnya masing-masing lah. masuk. Aku juga sih, maksudnya kalau aku tipikal yang kayak ya udah dia hidup dengan pilihannya, mungkin we never know apa ada cerita apa di belakangnya kan, bisa jadi ya, mungkin dia merasa trauma atau dia merasa kayaknya gue untuk jadi orang tua belum siap, belum capable, atau gue malah nggak mau ngasih apa ya, mungkin kita anak tuh kan nggak bisa milih orang tua, tapi kan kita kan bisa memutuskan kita mau punya anak atau enggak gitu kan. Ini awalnya bit deep sih, cuma maksud aku kayak mungkin dia merasa kayaknya gue untuk jadi orang tua masih belum bagus, gue belum bisa deh gitu, daripada anak gue nantinya kenapa-napa ngedapetin hal yang nggak enak, guanya emosinya belum kekontrol, gitu kan. Mungkin ada beberapa pemikiran kayak gitu, atau kayak gue belum bisa memberi hal yang layak atau yang baik deh buat anak gue ke depannya, belum siap apa gimana. Makanya nggak bisa ngejudge juga sih, Nggak bisa, bisa nggak juga bisa. karena dia sakit loh. Bisa jadi Juga ada yang Bisa jadi dia bisa emang nggak bisa gitu. Itu Kasian juga sih. ada. Tapi banyak banget yang emang gue ngeliat kayak netizen Indonesia tuh menghujat yang mau child free gitu segala macem. reason why-nya. Mungkin kalau misalnya orang zaman dulu mikirnya kayak ya lu kan keturunan, lu kan kalau kayak gitu nolak rezeki gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu, balik lagi rezeki orang gimana. Rezeki kan di tangan Allah ya. Benar. Kalau misalnya kita decide untuk child free, ternyata Tuhan berkata no, lu harus punya anak. Ya udah, gue punya anak kayak. Iya. Mau gimana ya? Maksudnya Jadi kayak ya, balik lagi sih jatuh, itu ya, rezeki. ya. Maksudnya mungkin orang tuanya belum siap untuk susu anak mahal nggak, Mbak? Susu anak, enggak susu ASI ya? ASI ya? Kebutuhan anak sekolah gitu-gitu itu kan mahal banget ya. Makanan bergizi gitu. Iya, Mungkin iya, dia iya. belum kesana jadi child free. Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku suka anak kecil, jadi aku pengen punya anak. Suka banget. Nah, aku pengen tanya nih Mbak Liza ya. Nah, kita kan lagi ngomongin anak nih. Karena nih biasanya nih anak tuh kan sebenarnya lucu ya, imut. Tapi kadang tuh suka bikin gitu kan. Aduh, ada banget. Iya kan? Apalagi dia udah punya sendiri nih. Iya, Mbak, Mbak. Tantrumin kayak gitu. Atau lagi kerja di gang. Kerja digangguin. Jadi sebenarnya aku punya anak itu juga belajar banget mengatur emosi, apalagi manajemen emosi aku masih berantakan. Ketika ada anak itu lahir, ternyata belajarnya itu ketika, maksudnya learning by doing, ketika pas kejadian itu. Jadi ketika anak tantrum atau apa, nah itu kita gimana caranya kita bisa ngehandle tuh orang tua kerja sama suami istri, dan gimana caranya ketika lagi kita bayangin lagi stres kerjaan, terus anak tantrum, terus rumah belum beres segala macam. Nah itu harus gimana ya, manage emosi kita aja gitu. Dan itu tuh iya, dan itu susah banget sih, benar-benar constant learning sih setiap hari kayak dan gitu. itu nggak bisa egois sih, benar-benar nggak bisa egois kayak ngambek-ngambek sendiri gitu, kayak nggak bisa. Masa dua-duanya tantrum ya? Gue tantrum, anak gue Jadi, tantrum, belum laki gue tantrum lagi. dibagi tugas. Oke, misalnya si suami beresin rumah, si istri harus jagain anak gitu sih. Jadi kerjasama sih, jangan maksudnya ngerawat anak juga jangan sendirian, jangan istri doang. Oh iya benar sih Nggak bisa. guys, Setuju. karena zaman dulu tuh aku tahu banget, zaman dulu tuh banyak banget yang ngerawat anak tuh cuma cewek doang. Iya, jadi kayak seolah-olah tuh cowok udah ngurus anak aja, gue cari uang. Enggak, sekarang nggak gitu. Sedangkan cewek bisa dua-duanya, cewek bisa ngurus anak, dia bisa nyari Benar. duit juga, tapi kok cowok nggak bisa Diharapkannya juga, iya, diharapkannya itu bisa. kan hal yang Nyari basic, duit doang, iya. ya. Padahal kita sebagai anak tuh butuh dari dua belah pihak, ibu dan bapak butuh tuh dua peran. gitu dua peran. Kayak misalnya cewek harus ngurus anak, cewek harus bisa masak, itu kan zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Kalau menurut aku bisa masak, ngurus anak itu semua bisa hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga. Benar. Nah, kalau Melahirkan. kodrat perempuan itu cuma kalau kata Mbak Najwa ya, Iya betul. ya kan, menstruasi, melahirkan, dan menyusui, itu cuma 3 kodrat Yang punya. perempuan. Tapi benar yang nggak sih, dimiliki menurut oleh aku sih laki-laki. bener Yang banget. lainnya laki-laki semua bisa lakuin. Jadi Iya. nggak ada tuh yang nggak, oh, kamu harus masak gini-gini. Iya. Bisa, ya. Dan laki-laki cuma mau kerja doang. Karena menurut aku sebagai dari pandangan seorang anak ya, mungkin anak-anak di luar sana juga relate kayak sebenarnya kita juga butuh loh perannya papa. Wah, maksudnya peran bapak tuh Ya lagi. not as cuma kayak ngasih duit doang. Maksudnya bukan cuma kayak Ini sebenarnya kalau kemana-mana banyak yang banyak banget, relate relate banget. banget. Maksudnya kayak Tapi fun fact juga di Indonesia tuh
gue sering baca sih, gue nggak tahu ini bener-bener fakta apa enggak, cuman di Indonesia tuh kayak Tapi bisa fatherless. dicari. Iya. Iya. Peran bapaknya tuh kurang Tinggi. banget. Jadi Dua-duanya. ya makanya diharapkan dua-duanya tuh ngasih peran yang baik, jadi kayak keuangannya dapat, tapi jangan lupa juga nih kalau misalnya anak tuh juga butuh dia, butuh Betul. seorang bapak gitu loh. Kita tuh memang iya butuh keuangan, butuh duit, cuma kan gue Butuh juga perannya butuh juga di ya, sini balance, gitu. balance. Iya, balance. Iya. Jadi mencari kasih sayang itu nggak ke hal-hal yang lain, Emang melampiaskan enggak, maksudnya kayak melampiaskan ke yang tidak baik gitu kan banyak Iya, ya. banyak. Oh, banyak sekarang. banget sih, iya. Jadi bisa kita simpulin, jadi nggak cuman orang tua aja ngajarin anak, tapi anak tuh sebenarnya juga ngajarin Sama-sama Orang tuanya, belajar Iya, ya. sama belajar. tapi itu Karena bener banget. Sama-sama Iya, jadi sama-sama baru belajar. sama jadi orang tua, sama Baru-baru sama jadi anak, iya. Kayak Saling gitu-gitu belajar. kayak saling belajar Dan ya, saling saling mengerti. menghargai aja gitu. Komunikasi sih kayak. Iya, komunikasi Iya. sih. Udah pusing nih tadi kan ngurus anak, ngedidiknya susah. Waduh, gimana tuh Mbak? Aduh, kalau Iya. pendidikan kan kalau masih pre-toddler ya paling kan Attitude gitu-gitu ya. pre-toddler itu kayak masih main kan. Hmm. Jadi dia harus banyak stimulasi. Jadi stimulasi main yang mendidik tuh kayak misalnya dia harus meronce, itu stimulus taktilnya, gambar atau ya masih di fasenya dia sih, masih sosol. Cuma nanti kalau misalnya udah SD, udah SMP, nah itu pendidikannya tuh lebih deep lagi kali. Kalau sekarang kan masih stimulasi fisik ya, stimulus fisik gitu. Sama paling diajarin adab, etika. Oh iya, oke. Tapi pengen tahu sih, apa namanya, setelah yang Mbak Liza jalanin nih sama anak-anak nih, tapi seneng nggak ada anak? Seneng banget. Seneng Sebenarnya kan karena emang goals aku tuh yang pas aku masih single itu Hamil. hamil itu. Ya karena sebenarnya anak tuh jadi media healing aku sih. Karena ya biasa kalau orang zaman sekarang bilang kan aku ada mental illness. Ah iya. Gen Z Gue kena nih. Iya mental health gitu kan. Nah sebenarnya kan kita background aku juga kan maksudnya banyak permasalahan gimana. Nah jadi ketika ada anak itu healing aku banget, media aku untuk belajar berhubungan dengan manusia. Oh gitu loh cara menyayangi Makhluk hidup. Makhluk hidup begitu loh cara menyayangi manusia gitu. Manusia, oke. Gue pengen coba sih, kan soal ngedidiknya tadi kan. Nah sekarang gue pengen tanya ke kalian berdua nih yang masih belum punya pengalaman. Ini kan angan-angan yang visioner. Kalau misalkan punya anak, gue kasih peran yang nakalnya, lu kan yang baiknya gitu. Coba, lu dulu nakal kan, lu dulu baik-baik aja gitu. Nah gitu. Gue pengen nanya dulu ke yang baik dulu. Gimana tuh? Kira-kira lu akan nggak bolehin anak lu apa? Saya kayak akan lu larang tuh apa? Misalnya kayak ngerokok lah atau segala macam tuh akan lu larang apa? Cewek atau cowok? A little bit hard questionnya karena mungkin guenya memang tidak merokok, tidak minum dan lain-lain. Cuma gue punya teman nih yang akhirnya begitu karena dia dilarang. Oh, Tapi lebih kayak gini sih menurut aku. Kalau dari aku pribadi ya, aku akan mencontohkan, memperlihatkannya sesuatu yang ya baik-baik aja seperti aku melihat mamaku dan orang tua aku. Jadi kayak seenggaknya nggak ada alasan kayak ma gue dulu gitu. Jadi kayak gue nggak apa-apa, kayaknya ma gue dulu gitu. Karena mamaku nggak kayak gitu. Jadi aku nggak melakukan hal-hal tersebut. Jadi kayak lebih ke ngasih tahu sih, mencontohkan, lebih ke ngasih tahu. Kayaknya lebih mungkin sekarang lebih ekstra kali. Kalau aku mikirnya kalau misalnya nanti punya anak masih jauh, cuma kayaknya aku persiapkannya di rumah itu bersama aku, orang tuanya gitu, di luar dengan sekolahnya yang basic agama harus ada sih. Kalau aku ya, kalau aku balik lagi. Jadi intinya nggak boleh apa nih? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, kalau dilarang dari Takut ngelarang aja ya berarti. Ya? takut ngelarang. Cuma misalnya nggak dia datang tiba-tiba kayak, mama, aku ngerokok gitu. Kamu gimana? Gimana ya kalau misalnya enggak sih, cewek cowok gitu. Cewek cowok. Kalau misalnya Waduh, kalau misalnya nangis pasti, cuma maksudnya kayak dari dalam hati ya berharapnya dia sama kayak aku. Maksudnya aku nggak ngerokok, aku nggak minum. Oh, dikasih tahu aja nggak dilarang, tapi nggak dilarang. Ya kalau menurut aku, kalau misalnya kita udah mencontohkan dan lingkungannya baik dan nggak ada arah-arah ke sana, aku sudah naruh dia di lingkungan yang sekolahnya tuh nggak yang parah atau yang terlalu terbuka, kayaknya dia nggak akan sejauh itu gitu loh. Oke. Kalaupun misalnya tiba-tiba dia ketemunya misalnya sama kayak Yang dari Korea. internet friends or something like that yang ngebuat dia kayak gitu,
ya pasti kasih tahu sih kayak kenapa milih jalan kayak gitu. Emang kenapa? Emang itu kan berarti kan kalau menurut aku dari teman-teman aku sih itu cara apa ya healingnya atau kayak biar nggak stres. Emang nggak bisa cerita, emang nggak ada cara lain. Olahraga, gue pasti ajak olahraga sih. Emang nggak olahraga? Kalau gue kalau stres gue olahraga. Jadi lo akan memilih untuk komunikasi nggak langsung larang. Lebih ke komunikasiin sih. Kalau larang Oke. lebih kayak ngasih tahu dari awal. Kayaknya kalau orang dari awalnya udah dikasih tahu dan dia nggak ngeliat contoh yang jelek-jelek, dia nggak akan kesana. Karena gue gitu. Jadi gue nggak akan. Iya. Lo mencontohkan dulu. Maksud gue kayak gue nggak mau juga sampai saat ini pun gue nggak penasaran, nggak gimana-gimana. Jadi kayak even di depan mata gue pada minum atau pada ngerokok segala macam, kalau dari guanya emang nggak mau dan fondasi agamanya kuat, jadi kayaknya Jadi kita kayak aku bikin biasa aja. dari sendiri kan. Jadi kayak Bener. aku nggak pengen coba ditawarin juga kayak enggak, makasih gitu. It's okay, kalian aja. Menurut aku sih gitu. Kalau dari Alia nih, sisi nakalnya nih ya. Anak Gak banget kan? dia aja nih. Gila. Kalau dari gue, kalau nggak boleh mungkin umum-umum aja ya, yang kayak ya jangan sampai yang bebas banget, tahu kan, yang bebas Iya, gimana, iya. yang seks bebas. Ya seks atau- bebas lah ya. Itu bener-bener dilarang lah kalau itu. Terus paling apa tadi, mungkin tadi kalau ngerokok ya, kalau ngerokok mungkin kalau cowok, karena cowok kok ngerokok juga, jadi kayak ya udah pilihan lah, Iya, pilihan dia. pilihan ya. Kalau mau ya cukup umur aja sih kayaknya. Terus pakai uang sendiri. pakai uang Iya, sendiri, iya, pakai uang benar. sendiri. Terus kalau cewek ya lebih baik jangan sih. Terus apalagi ya? Kalau minum kan dilarang agama ya. Iya. Jadi kayaknya kalau bisa jangan ya Jangan. jangan sampai gitu kan. Jadi sama kayak Minia tadi sih, dijauhin aja dari lingkungan yang kayak gitu-gitu. Gitu aja sih. Kayaknya lebih Bener-bener. kalau aku lebih strict di lingkungannya sih bakal aku liatin Iya, karena lingkungan tuh berpengaruh Berpengaruh, banget. benar-benar. menurutku, iya. gitu. Jadi Tapi emang ngaruh banget sih sama lingkungannya. Bener-bener. daripada aku larang-larang tapi dia malah kemana-mana Tapi kan misalnya nih lo tiba-tiba kayak lagi jalan terus di mall samping-samping ngeliat anak lo lagi rokok gitu. Itu misalnya gitu. Lo gimana? itu lo kali Aduh, lo samperin kah? Lo samperin kah atau lo coba Mbak Lisa dong. Mbak Lisa nih udah ada realis iya. bener-bener coba gimana Kak? laki-laki lagi kan. Nggak kepikiran lagi. Kalau misalnya dia tiba-tiba ngerokok, Iya. gue tarik napas dulu sih. Kayak, Oh iya, tahan nafas dulu. Siapin kata-kata. anak gue namanya Zafran. Kamu kenapa ngerokok, Fran? Diajarin siapa? Gitu kayak Paling aku ngadu dulu sih ke suami aku, yang anak kita ngerokok gini terus gimana? Tapi suami rokok. Enggak. Waduh, orang tua yang nggak rokok anaknya Iya, rokok. enggak. Makanya itu tadi pondasi dari keluarga dulu. Iya, benar. Kita mencontohkan yang baik. Oh, pokoknya akhlak pondasi pertama, sekolah pertama itu dari kedua orang tua. Bisa dia ngomong gini, ibu. mah aku kan itu pakai duit sendiri, emang kenapa sih gitu? Karena menurut aku kalau dia kayak gitu karena lingkungannya sih. Maksudnya Iya, iya, Dari cara dia saya nggak suka bikin skenario kayak gitu guys. Iya, dari kecil tuh sudah diajarin sebab akibat. Dia Iya. kita bedain ini yang buruk gini nanti Emang tiba-tiba akibatnya kesurupan kamu aja gini. gitu. Nggak sih, itu terlalu imajinasi lo sih Ren. Nah, sih benar kasih kata tahu lo. akibatnya kalau misalnya lo ngerokok, lo narkoba ini Kalau konsekuensinya narkoba tuh gini jauh banget sih, banget BNN. Iya. Eh, jauh tuh Sekali itu. tuh. Itu jauh banget. Kayak ngerugiinnya banyak orang, Iya. maluin buat diri lu, keluarga lu, karir lu, Ngefek ke wah semuanya. panjang. Ngefek ke Masuk semuanya. ke sosial masyarakat. Bener. Saya pengen ngebahas ini sih. Ini terakhir banget yang aku pengen ngebahas soal Iya. financial. Waduh. Ini paling susah nih ya financial. Susah Persiapan kalian, persiapan pernikahan ini pernikahan. Bukan pernikahan lagi, rumah tangga lagi kan udah kan. Aduh. Nah, kan Mbak Liza nih kerja, suami juga kerja. Ya. Kalau pembagiannya tuh gimana sih Mbak? Kalau Porsi-porsinya Iya. gitu atau gimana? Duit suami, duit aku, duit Oke gitu, oke gitu, oke. Saya setuju akan hal itu. Kita catat, catat. Nulis. Jadi duit suami, duit Duit yang istri, Mbak Liza, duit Mbak Liza, duit duit Mbak Liza. Oke, nice Bener, itu namanya. secara kalau agama Islam gitu juga emang sih. begitu. Oh, dari Islam pun juga gitu ya? Ya cuman kan kita juga di rumah tangga tuh kita Kirim hadis ada budget, ada budget kan setiap bulan gitu. Jadi aku sebagai menteri keuangan juga Waduh, ya benar pengeluaran, Oh iya. segala macam gitu itu diatur. ini Dan- ibu negara dan dan harus menteri dilaporin kalau misalnya suami mau jajan apa mau ini ya aku lihat gitu.
Keren Tapi banget. tapi kalau kayak gitu tuh biasanya kayak pakai aplikasi atau gimana? Enggak sih, aku by Excel aja. Dan Excel. kita emang Excel. dan ini juga harus diomongin sebelum nikah. Nah, ya. baru aku pengen banget aku Kalian tanyain. ngomongin, Itu Mbak bener-bener sebelum nikah pas tunangan atau pas dari pacaran tuh udah ngomongin masalah financial karena gitu? kita pacarannya mau menuju ke pernikahan, jadi kita juga udah ngomongin hal sensitif kayak Terbuka gitu. ya? Iya, gaji kamu berapa, gaji aku berapa, oh, nanti pembagiannya gimana, ya udah kita budgetnya gini tuh, wah. Emang susah ya menyatukan dua Pemikiran. hidup, Iya, itu- pemikiran tuh kayak, tapi itu itu dia. indah sebenarnya coy. Iya, apalagi pas iya. persiapan pernikahan, kita bikin Excel. Malah kayak Susah banget tapi ya. aku yang bikin aja Excel, tapi kayaknya kalau kayak gini memang jatuhnya lebih terplanning dan Iya, planning. planning. Jadi saya Kalau kita ngomong doang kan, kemarin kita ngomongin apa? iya, saya dari lamaran ini sampai perintilan tuh kita. Tapi bener ini sih. Karena sendiri. kalau bukan kita yang ngurusin siapa lagi gitu kan? Iya. Yang mau nikah kan kita sebenarnya. Iya benar. Iya, jadi kan even pakai WO pun kayaknya akan tetap kita yang nge-handle ya Mbak ya. Iya, tapi kan Maksudnya kadang juga ada perhitungan. laki-laki yang mau terima beres. Iya, benar. Oh, iya, Cuman ada, kan ada. aku alhamdulillahnya dapetnya tuh pengen yang dia tuh involve juga, dua-duanya involve. Anak-anak gitu sih tapi sih Iya, jadi iya. kayak kelihatan bareng-bareng. iya meaningful aja gitu. Aku aja kawinnya. bikin mas kawin aku berdua, Oh. dibingkai berdua, bener-bener pakai tangan sendiri Oh, lucu berdua. banget. DIY. Iya, lucu banget. DIY. Ya, lucu banget. berdua. Tapi emang gitu guys, kayak menurut aku tuh pernikahan tuh kayak bukan berdasarkan apa namanya, biasanya tuh kayak gini, biasa kayak gitu. Ya udah, sesuai kita aja. Iya, iya, sesuai benar. kita aja karena Sesuai sehappy-happynya kita berdua. cuma sehari nggak sih? Nah, tapi Tapi kalau itu kita berdua gitu. aku penasaran kalau Mbak Liza itu kayak sekarang pernikahan nih, ada nggak sih kayak maksudnya 50% untuk ini, 20% untuk tabungan, ada persenan-persenan gitu nggak sih? Nah, kalau di case aku kan yang beda-beda ya. Kalau aku kita tuh dari pacaran sebenarnya itu nggak tahu itu pro kontra sih sebenarnya. Aku punya tabungan bersama buat nikah. Berdua memang? Heeh. Satu rekening berdua. Satu rekening berdua. Emang dibikin khusus kali ya? Iya. Soalnya ini emang kontroversial banget guys. Iya, pro kontra. Iya, Jadi pro kontra ngapain banget. sebelum Ngapain nikah ya? jangan ini Nah, kalau gitu. putus Buru-buru gimana? banget. Iya, ngapain Iya, gitu. Pembagiannya susah gitu. Tinggal dibagi lagi dah. Susah amat. 70 kan buat gue 30. Iya lagi. Nggak, soalnya Kalau nggak jadi dibalikin gitu. Bikin lagi. Lumayan dong susah. Iya, duit lagi. tabungan ini. Iya, Langsung ketok ya. soalnya sejauh ini yang aku tahu memang ada ya Mbak kayak Ada beberapa kayak gitu. aplikasi yang emang ada beberapa aplikasi bank yang buat barengan gitu kan? Oh ya, aku nggak tahu. Oh iya, ada tahu-tahu gue di TikTok tuh ada. Beberapa ada. Aku nggak tahu. deh. Ada, Ah, kayak gue Blue pernah dan lain-lain. ya. Kayak gitu sih. Kalau Mbak gimana waktu itu emang Enggak, buka aja emang. khusus? Emang Excel aja. Enggak untuk Enggak sih. oh enggak. Aku nggak buka rekening khusus. Cuma ya udah kita nabung bersama di rekening ya Siapa, ada ya gitu. siapa gitu. Oke, sekarang pengen nanya nih. Keren-keren. Ini pertanyaan penutup, nggak sih, nggak penutup juga, ini pertanyaan yang mau terakhir lah. Jadi ekspektasi sebelum menikah dan menikah, pas udah menikahnya tuh, itu apakah sama atau nggak jauh Silahkan beda dijawab, atau jauh Mbak beda Lizzy. banget, jadi nggak usah berharap kalau bisa nggak usah nikah misalnya kayak gitu. Sebelum Gimana? Jadi kalau ekspektasi aku nikah, aku tahu nih dia orangnya kayak gini. Ketika ada case-case di pernikahan ada permasalahan, aku tahu dia cara nanganinnya kayak gimana gini gitu misalnya. Tapi ada lagi tuh case baru misalnya terus dia, ini kita ngomongnya kayak nggak jelas ya gue. Gak apa-apa. Iya, secara umum aja. Ya berarti ada hal-hal baru lah ya Hal pas baru. nikah. Terus kayak kok dia sifatnya Beda. kayak gini? Kok dia Ternyata keluar beda. sifat ini sih dulu di Pacaran pacaran nggak tuh nggak ada kok nih dia baru. Ini dia siapa gini? iya. Kayak gitu. ya, Mbak. Kayak gitu ada kayak itu sifat baru bermunculan sama dia ke aku juga Pasti gitu. juga Kok gitu ya. kamu begini dulu kayak nggak gini gitu. Tapi Jadi ada hal-hal Tapi baru. dikomunikasin berarti pas itu. Dikomunikasiin pas udah Berhasil ya, Iya, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Maksudnya kita harus memaintain sih hubungan terus tuh komunikasi benar-benar komunikasi. Sebenarnya juga silent treatment tuh juga Salah jelek ya. banget. Oh iya, Iya, benar-benar. Makasih ya pelajarannya. Iya harus nurunin ego dong. Kalau misalnya salah satu silent treatment keras-kerasan, ya nggak Bisa selesai selesai, juga. nggak bisa. Iya, Iya sih, mendingan kalau masalah terus pas pacaran aja guys, pas dikejar. iya jadi pacaran kayak aja. serumah tapi tak sehati. Aduh, Ya, oh iya sih. Gak enak Udah banget. serumah tapi tak sehati, benar. Soalnya Di rumah. aku aja kalau misalnya pas pacaran gini, aku nggak ada yang silent treatment sih. Aku nggak mau lama-lama berantemnya. Oh ya Iya, kelingian. untuk Tipikal kalau aku tipikal yang kayak Tipikal yang duluan udah ini. deh pengen selesai aja cepet. Iya Kalau bagus. kalau aku silent treatment cuma biar
emosi aku turun. Sama aku juga kayak gitu. Jadi aku pas ngomong sama dia udah nggak Oh, meledak-meledak kan. iya, jadi silent treatment bukan kayak nggak ngomong sama sekali gitu. Ya, bukan karena form dari marah, tapi lebih Iya. kayak daripada lu gue bentak-bentak Iya, lu bener. maki-maki, Bener gue banget. maki-maki lu, Oh, mendingan iya, gue Jadi diem. bener. nurunin dulu. dulu. Ya, gue pasti kayak Baru gitu. Pas tenang baru ngomong. Bener-bener. Nah, sekarang penutup nih. Pengen tahu pesan buat para Gen Z seperti kita yang ingin Aku ada menikah. banget lagi. Mbak silakan. Depan buat kita. Kalian dulu. Kalau kita pesannya Apa, itu apa? sebenarnya eh Kayaknya harus persiapan. Iya, udah Kalau mulai iya, persiapan sih di udah mulai umur kita persiapan, kan terus sih kayak udah mulai mikirin sebenarnya aja. nggak setakut nikah, guys. Kayak nikah tuh iya. Bener. Nikah tuh sebenarnya ya lu sama orang yang soulmate lu aja sebenarnya, cuman ya hati-hati pilihnya. Ya hati-hati karena kayaknya pernikahan itu balik lagi kata Mbak Liza kan, pernikahan itu seumur hidup. Kayaknya bakal lama banget mau harus menerima konsekuensinya, emosinya dia. Oh, sama satu lagi, kalau dari mamaku gini, pilih cowok tuh yang bener-bener jangan dari fisik, jangan dari apa-apa. Jadi ngeliatnya definisi, ibaratnya amit-amit ini cowok kenapa-napa, kamu bakal masih mau nggak sama dia? Benar. Kamu bakal tinggalin atau enggak nih cowok? Kalau misalnya gara-gara dia botak tiba-tiba Kamu botak aku gak suka gitu. ada giginya tau pas lagi kecelakaan amit-amit Oh, iya. kayak kita nggak mau kan Aduh. PR ya guys, jadi mikirnya adalah kalau pasangan udah diem iya gue langsung kepikiran itu PR ya ya maksudnya itu benar-benar aku kepikiran itu terus sama mamaku. Jadi Setuju sih. padahal tuh itu lucu banget sih, tapi kadang aku jadi mikirin kalau ini botak gimana aku bakal masih Bener. kenapa gitu. Tapi gue pengen sekarang tanya aku tahu. kalian kalau Gen Z-nya nih, gue pengen pesan kalian untuk yang udah nikah. Kalau gue nih, kalau gue sendiri untuk yang udah nikah, apa ya? Stop selingkuh lah. Kalau udah nikah ya nggak sih? Oh iya itu. Setuju. Stop selingkuh Banyak aja. tuh, iya pasti. Stop banyak. Cukup satu. Banyak. Stop Cukup selingkuhnya sebelum nikah aja lah. Oh dulu tuh jangan dulu ya. Itu jadi kebiasaan kan. Karena menurut aku kalau misalnya Salah lagi misalnya. Skip itu. Karena kalau misalnya udah sekali selingkuh, Nanti dilipet. aku udah sekali selingkuh, Nyoba terus. Itu itu sifat, nyoba itu terus, sifat. terus sifat, terus lama-lama kayak Itu ke bawah terus. kayaknya seru Iya, deh kalau kayak makanya gini. kalau- Adrenalinnya. Kalau nikah adalah nggak usah selingkuh Nggak karena usah, banyak ya. banget ya. Kalau udah nikah tuh selingkuhnya parah banget lagi, kayak anaknya masih kecil dia udah bersetubuh sama ini. Gue kayak, lu kenapa cuy? Istrinya Iya. lagi hamil, Istrinya dia lagi hamil. gimana? Karena menurut aku gini sih, kayak Astagfirullahaladzim. kalau udah nikah tuh kayaknya yang dipikirin bukan cuma pasangan lo doang juga sih, apalagi yang udah punya anak. Maksudnya lo pikirin Oh, anak lo gimana anak. mentalnya. Iya, bener. Karena mental anak hancur dan bisa kemana-mana, pelariannya bandel Masa segala depan anak macem. itu. Itu salah satunya Makanya tanggung nikah jawab jangan orang tua. sembarangan deh ya gitu. Kalau lu apa? Itu lu. Maksudnya jadi kalau misalnya Masih. ngapa-ngapain tuh mikirin anak sih, kalau misalnya punya anak ya. Maksudnya Iya. kayak anak lo tuh real nih ya, aku sebagai anak lo tuh bisa aja diem-diem seakan-akan gak ada apa-apa padahal dia udah tahu aslinya. Bisa Iya. juga jadi depresi ke depannya tahu. Bener-bener. Kasihan. Udah Jadi nyimpen nyoba sendiri. hal yang enggak Enggak, kan ya. itu takut ya. Bahaya. Kalau lu Sampai sih. Apa ya? Sebenarnya salah satunya itu, terus sama setia aja sih, sama aja. sama ya, Sama. Pokoknya setia aja sama pasangannya masing-masing. Iya, udah nikah cuy. Iya udah nikah, mikirin anak, mikirin yang lain-lain, seumur hidup kan masalahnya. bener. Itu aja sih. Lu janji sama Allah, sama Tuhan lu kayak bener. aduh ayolah. Kan ibadah Iya, juga. iya. seumur Bener. hidup tadi kata Mbak Lisa. Nah, dari Mbak Liza ke kita. Ah, Dengerin nih. Kita kalau dengerin. menurut aku nih, rata-rata umur manusia 70 tahun. Betul. Nah, Kita Benar. rata-rata orang menikah 25 tahun, di usia 25 tahun. Which is perempuan itu bakal diambil sama laki-lakinya di umur 25. Jadi kita tinggal sama orang tua kita tuh lebih sebentar dibanding kita Benar. tinggal sama pasangan Pasangan, kita. betul. Kita tinggal sama orang tua kita cuma 25 tahun, sisanya 45 tahun kita Sama pasangan. tinggal sama pasangan kita. Jadi carilah pasangan yang baik gitu, yang maksudnya yang membuat seumur hidup gitu. Jadi kita nggak bisa pilih kita lahir sama siapa, ya kan? Benar. Kita nggak bisa pilih kayak pasangan bisa kita anak pilih. kita siapa, tapi kita bisa pilih pasangan kita. Dan bisa Gitu. pilih bapak Bapak. buat anak-anak kita. Iya, bapak buat benar, anak kita. Gitu. Nangis yuk. Iya. Nangis yuk. Pikiran kan Iya, lebih iya. lama Iya. sama pasangan kan, Benar, makanya cari benar. pasangan yang benar, jangan yang cuma karena
Ganteng, dia kaya, dia botak. ganteng, ya. Tapi the whole him. Iya, Benar. iya, benar-benar. Karena kalau misalnya pasangan baik, pasti dia akan mendekatkan diri, ngasih kita waktu juga Betul. sama orang tua, gitu kan sih. Betul. Dari kan ada soalnya yang aku tahu, misalnya malah menjauhkan sama orang tua, itu juga ada. Oh, ada juga. Iya. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah di podcast kali ini, kalau misalnya nikah itu banyakin ngobrol sama orang-orang di sekitar lu, tanya-tanya yang udah nikah, yang belum nikah, yang udah cerai, yang udah bla bla segala macam, tanya perspektif dan kalian matangin karena nikah itu nggak cuma 2 hari 3 hari tapi seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup Seumur guys. hidup sama pasangan. Betul. Benar. Dan thank you banget buat Mine, Melisa dan Makasih Alia. Mbak Thank Liza you juga. banget. Banyak banget pelajaran Dan gue dari seneng saya. banget hari ini jadi belajar dan jadi kayak pengen nangis gitu ya guys ya. Jadi thank you banget dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.